Salam damai, selamat bertemu lagi saudara-saudari dalam Renungan Minggu Biasa ke-16. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam Injil kita akan mendengar kisah tentang para murid Yesus yang mendapatkan kesempatan istimewa dari Yesus untuk sejenak mereka beristirahat. Mereka diajak oleh Yesus setelah pekerjaan mewartakan firman. Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja ajakan ini bagi para murid dan juga bagi kita semua merupakan satu oase atau satu titik kesejukan yang juga bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam konteks situasi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung cukup panjang ini, kita juga bisa merefleksikan sebagai satu kesempatan di dalam diri kita dengan mentaati protokol kesehatan, dengan mengendalikan diri tidak banyak beraktivitas, lebih banyak beristirahat di rumah, menjaga jarak dan sebagainya. Sesungguhnya itu juga merupakan satu kesempatan seperti yang diajak oleh Yesus. Mari kita berhenti sejenak, beristirahatlah seketika. Betul, memang itulah yang dimaksudkan, bahwa pada masa pandemi ini kita lebih banyak diajak untuk diam, beristirahat. Disinilah kita juga diajak untuk mulai memikirkan, mengendalikan diri kita. Bentuk-bentuk istirahat apa yang kiranya relevan bagi kita? Yesus sendiri mengajak para murid untuk beristirahat. Itu berarti dia mengajak para murid untuk sejenak meringankan beban yang mereka alami, mengendurkan dari segala ketekanan pekerjaan. Sebab secara manusiawi, memang manusia itu butuh istirahat. Ibaratkan seperti busur panah, jangan sampai hidup ini busur itu tegang terus-menerus. Sesekali saatnya harus dikendorkan, supaya dengan demikian ketika anak panah dipasangkan pada busur itu, kemudian busur itu bisa melesatkan anak panah itu dengan kekuatan penuh. Dengan demikian, istirahat dalam pengertian rohani seperti yang dikatakan oleh Yesus adalah satu kesempatan untuk memulihkan tenaga, supaya ketika harus kembali kepada aktivitas, kepada pekerjaan sehari-hari, kembali kita mendapatkan kekuatan kita. Oleh karena itu, istirahat, tidur yang cukup, istirahat dari segala aktivitas, menarik diri, apalagi kalau juga kesempatan menarik diri ke tempat yang sunyi, seperti saat-saat retret, saat-saat rekoleksi, sesungguhnya itu adalah satu hal yang baik. Secara rohani, itu merupakan satu kesempatan bagi kita untuk menghimpun kembali, menyehatkan lagi kecapean dan keletihan yang kita alami. Dengan demikian, pesan Injil ini jelas bagi kita. Mari kita dalam hidup kita setiap hari, apalagi pada masa pandemi ini, kita pikirkan bentuk-bentuk istirahat ataupun hiburan apa yang selama ini menjadi pilihan hidup kita. Hendaknya seperti yang dilakukan oleh Yesus, istirahat itu pada akhirnya juga bisa berbuah pada kasih. Lihat pada adegan Injil kemudian, Yesus ternyata ketika sedang beristirahat bersama para muridnya itu, dia tidak menutup hatinya terhadap kebutuhan orang lain.
Pada saat dia menyaksikan banyak orang yang mencari dia, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus tergerak dengan mengatakan, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu akhirnya Yesus melayani mereka, meskipun harus mengorbankan saat istirahat yang harus ia lakukan dengan para muridnya. Dengan ini berarti Yesus mengajarkan kepada kita, bentuk-bentuk istirahat, mencari hiburan apapun, hendaknya jangan sampai menutup hati kita terhadap kebaikan, terhadap cinta kasih yang harus kita lakukan terhadap orang lain. Mari kita juga bangun dari istirahat panjang kita. Mungkin selama ini kita terlalu banyak tidur, terlalu banyak istirahat. Sekaranglah saatnya bangun bersama Yesus untuk mulai digerakkan hati kita. Semoga dengan menyadari pentingnya istirahat dalam kehidupan fisik maupun rohani kita, kita menjadi berbuah lebih baik dalam kehidupan kita selanjutnya. Semoga masa-masa penyingkiran diri kita pada masa pandemi ini terutama tidak menutup hati kita terhadap belas kasih yang harus kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, menolong mereka yang berkesusahan, bersimpati, bersolidaritas terhadap mereka yang menjadi korban dari pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya ini. Semoga Tuhan menganugerahkan kualitas istirahat baik fisik maupun rohani kepada kita, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, dan memberkati buah-buah rohani kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.